Halo semua, jumpa lagi bersama saya Catur Wulandari dalam mata kuliah keterampilan berbicara. Untuk topik kali ini kita akan membahas masalah seminar, lokakarya atau workshop, sarasehan dan curah pendapat. Seminar. Jadi kita akan bahas topik tentang seminar terlebih dahulu. Pengertian seminar adalah kegiatan untuk menyampaikan karya ilmiah dari seorang akademisi atau peneliti yang disajikan kepada peserta seminar dengan tujuan agar peserta dapat menjadikan hasil karya ilmiah seorang peneliti tersebut sebagai referensi selanjutnya. Jadi dalam seminar, peserta seminar itu mencari pengetahuan dari paparan narasumber atau pembicara yang mengisi acara seminar. Selanjutnya, ada beberapa alasan mengikuti seminar. Yang pertama, memperluas pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, bertemu dan berkomunikasi dengan orang dengan latar belakang disiplin ilmu yang sama. Misalnya seminar tentang bahasa Indonesia, maka nanti yang hadir adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, belajar dan meningkatkan kemampuan ilmiah, karena biasanya dalam seminar itu menyajikan hasil-hasil penelitian, dan dalam menyampaikan hasil penelitian itu ada kajian-kajian ilmiah terkait ilmu, sehingga dengan mendengarkan atau menyimak pemaparan dari pembicara, maka sikap ilmiah dari pendengar atau audiens akan meningkat. Selanjutnya, mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya dalam seminar, topik seminar akan membahas masalah-masalah yang menarik pada saat itu sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi sasaran. Selanjutnya, manfaat seminar. Nah, manfaat seminar adalah memperdalam ilmu pengetahuan. Dengan mendatangi seminar atau mengikuti seminar, audiens akan mendapatkan pengetahuan dari pakar di bidangnya. Selanjutnya, wadah komunikasi untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Tidak hanya dengan narasumber, peserta seminar juga bisa berdiskusi dengan sesama peserta seminar. Karena kadang apa yang disampaikan oleh narasumber itu bisa didiskusikan antar peserta seminar. Selanjutnya, yang ketiga, wadah untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi. Karena biasanya seminar itu mengangkat mengangkat tema besar atau masalah utama yang di dalamnya ada topik-topik kecil tetapi masih terkait dengan tema besarnya. Selanjutnya, syarat untuk berjalannya seminar yang harus ada dipersiapkan oleh panitia sehingga seminar bisa dilaksanakan. Yang pertama, ruang seminar. Ruang seminar ini bisa daring, bisa juga luring. Kalau daring berarti di dalam Zoom. Nah, dengan mengadakan seminar menggunakan Zoom itu akan membuat pesertanya lebih banyak, karena semua peserta yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, bisa mengikuti dalam ruang Zoom. Walaupun memang untuk kapasitasnya itu terbatas tergantung dari Zoom yang disewa atau yang digunakan. Kemudian harus ada peserta seminar. Karena kalau tidak ada peserta, seminar tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, harus ada moderator yang mengatur jalannya seminar. Selanjutnya, harus ada juga jalannya seminar atau rundown acara. Jadi, misalnya ada 3 narasumber, siapa giliran pertama menyampaikan, berapa waktunya, kemudian apakah dia sifatnya paralel atau satu persatu dan sebagainya, itu harus dibuat oleh panitia pelaksananya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang lokakarya atau disebut juga workshop. Merupakan pertemuan para ahli untuk membahas masalah yang berkaitan dengan hal-hal praktis sesuai dengan bidang keahliannya. Lokakarya atau workshop berarti kegiatan yang berkumpulnya sejumlah orang untuk mendiskusikan masalah tertentu dan mencari solusinya. Di dalam pelaksanaan lokakarya atau workshop ini harus ada produk yang dikerjakan oleh
peserta workshop sebagai bentuk akhir dari workshop. Jadi harus ada produk yang dibuat oleh peserta workshop. Nah, selanjutnya lokakarya atau workshop dilakukan jika, jadi ada syarat yang harus ditemukan atau muncul sebelum workshop atau lokakarya ini dilaksanakan. Yang pertama, bertujuan untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan. Jadi workshop atau lokakarya bisa dilaksanakan untuk melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan baru. Misalnya dengan adanya perubahan kurikulum, maka perlu dosen untuk menguasai atau memahami apa itu kurikulum merdeka, khususnya untuk di perguruan tinggi. Nah, karena ini adalah kurikulum baru, maka harus ada sosialisasinya. Maka diadakanlah workshop atau lokakarya yang menjadikan dosen sebagai pesertanya untuk memperkenalkan kurikulum merdeka. Nah, kemudian yang ketiga, bertukar pengalaman untuk meningkatkan kualitas kerja agar lebih efektif dan efisien. Misalnya ini terjadi pada saat perubahan kurikulum, di mana di sana ada evaluasi kurikulum yang mendatangkan pakar. Nah, pakar nanti itu akan memberikan masukan, kemudian akan terjadi diskusi untuk mengubah bagian mana yang kurang pas atau kurang tepat. Selanjutnya, ciri-ciri lokakarya dan workshop. Yang pertama, membahas masalah yang bersifat life center dan berasal dari peserta sendiri. Jadi memang masalah yang dibahas adalah masalah yang dihadapi oleh peserta. Kemudian menggunakan metode pemecahan masalah, musyawarah, dan penyelidikan. Jadi harus ada kesepakatan dari peserta workshop atau lokakarya tentang solusi yang dipilih ya, atau yang menjadi pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi. Kemudian 3, menggunakan resource person dan resource material yang memberi bantuan yang besar sekali dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Jadi yaitu tadi mendatangkan pakar, kemudian mencari mungkin ada peraturan-peraturan terkait dengan kurikulum merdeka yang baru misalnya. Selanjutnya yang keempat, harus ada produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan lokakarya tersebut seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam pelaksanaan workshop ataupun lokakarya itu harus ada produk yang dibuat oleh peserta. Misalnya dalam ini revisi kurikulum, maka nanti produknya adalah kurikulum yang sudah direvisi berdasarkan hasil workshop atau lokakarya. Nah, selanjutnya kelebihan lokakarya atau workshop. Yang pertama, hasil yang diperoleh merupakan kesepakatan hasil musyawarah. Yang namanya hasil kesepakatan itu berarti ya bisa langsung diterapkan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Kalau misalnya terjadi masukan atau sanggahan yang di luar pelaksanaan workshop, itu tidak bisa berlaku atau ditanggapi karena ini sudah merupakan hasil kesepakatan final. Jadi tidak boleh lagi ada revisi di luar workshop atau lokakarya. Kemudian hasil yang diperoleh dapat langsung diterapkan. Dan yang ketiga, dihasilkannya produk dari pelaksanaan lokakarya atau workshop. Jadi produk dari pelaksanaan lokakarya atau workshop ini menjadi bukti bahwa memang ada pelatihan atau lokakarya yang dilaksanakan oleh sekelompok orang tertentu ini dengan profesi yang sama dan untuk menentukan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh peserta. Selanjutnya, kelemahan lokakarya atau workshop adalah karena permasalahan membahas hal-hal yang bersifat teknis, maka peserta terbatas hanya dari latar belakang profesi tertentu, dan jumlah peserta workshop atau lokakarya ini memang tidak bisa banyak karena ada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh peserta di dalam proses workshop itu. Kalau terlalu banyak nanti akan menyulitkan panitia yang memantau. Kemudian kegiatan lokakarya atau workshop dapat terhambat bila tidak mencapai mufakat antar peserta, karena yang diharapkan adalah hasil kesepakatan bersama. Kalau tidak ditemukan atau belum ada, berarti harus ada workshop lanjutan. Kemudian sarasehan
dilaksanakan untuk membicarakan suatu permasalahan tertentu dengan cara yang tidak resmi dan tidak terikat tertib aturan pembicaraan yang ketat. Kemudian dalam sarasehan, semua peserta bisa berinteraksi langsung dengan pembicara yang didatangkan dan tidak harus melalui moderator. Jadi ini sebenarnya bentuk diskusi informal atau tidak resmi yang tidak terikat pada tata tertib yang ditetapkan oleh panitia. Kemudian dalam sarasehan, semua peserta bisa berinteraksi langsung dengan pembicara yang didatangkan dan tidak harus melalui moderator. Jadi moderator yang mungkin ada cuma pengantar saja, kemudian interaksinya terjadi secara langsung antara pembicara dengan peserta. Nah, kemudian tujuan dilaksanakannya sarasehan adalah untuk mendengarkan pendapat atau prasaran para pakar mengenai suatu problem dalam bidang tertentu. Dan peserta sarasehan bukanlah harus berasal dari bidang tertentu, karena sarasehan pada umumnya akan dilaksanakan dengan cara memilih sebuah topik yang penting dan cukup populer di kalangan masyarakat luas. Jadi pembahasannya bisa menyebar kemana-mana tergantung dari kebutuhan audiens. Jadi sarasehan ini bisa lebih fleksibel. Kemudian curah pendapat atau brainstorming adalah diskusi untuk mengumpulkan gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman dari semua peserta. Dan hasilnya nanti itu dijadikan peta informasi atau peta gagasan untuk menjadi pembelajaran bersama. Gagasan atau ide yang disampaikan tidak untuk ditanggapi. Jadi dalam curah pendapat atau brainstorming ini bisa ada moderator yang memandu peserta diskusi untuk memberikan giliran bicara. Misalnya dari peserta pertama, kedua dan seterusnya itu diberikan waktu untuk mereka menyampaikan gagasan atau pendapat mereka, dan kemudian dicatat, ditampung, dicatat dan tidak boleh diberikan tanggapan apapun terhadap ide atau gagasan yang disampaikan oleh peserta curah pendapat atau brainstorming. Baiklah saudara-saudara, ini saja materi atau topik kita pada hari ini. Kita akan bertemu pada topik selanjutnya, dan terima kasih.